Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik Pak. Pak, Alhamdulillah, sehat, baik. alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu. Saya akan membersamai Bapak Ibu kurang lebih 25 menit ke depan. Kita akan membahas mengenai ruang kolaborasi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan dari sesi ini, yang pertama bahwa guru penggerak memahami perang dan menggali mimpi pembelajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adapun agenda dari kegiatan kita adalah pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan refleksi, kemudian aktivitas sesi, kemudian review aktivitas pembelajaran, dan terakhir penutup. Kemudian Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama sebelum kita masuk di sesi ini. Tujuan dulu ya Bu. Kita akan memahami tujuan dari sesi ini. Yang pertama bahwa guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemarin pada sesi 1 kita telah berdiskusi secara berkelompok dan telah ada hasil yang telah kita hasilkan. Hari ini tibalah saatnya kita akan mempresentasikan. Kemudian calon guru penggerak diharapkan mendapatkan masukan dari rekan-rekan di luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang telah dipresentasikan sebentar. Kemudian selanjutnya ada kesepakatan yang perlu kita bersama demi lancarnya jalannya diskusi. Yang pertama, seluruh peserta diminta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikir terbuka, saling menghormati sesama teman. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain tolong mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Dan terakhir dimohon mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tugas persentase, ada beberapa tanggung jawab dan peran di masing-masing anggota kelompok. Jadi dalam kelompok itu ada pembagian peran. Ada presenter, ada pemberi tanggapan, kemudian ada yang tugasnya menanya, ada yang menjawab, dan ada notulen. Jadi dipastikan bahwa setiap kelompok ada pembagian peran di anggotanya masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian waktu yang kita butuhkan itu 30 menit, 15 menit untuk persentase, 8 menit untuk tanggapan, dan untuk menjawab pertanyaan. Sekitar 15 menit, saya ulangi, penanggap 8 menit. Nah, kemudian penanya bisa melakukan pertanyaan atau bertanya kepada kelompok yang presenter kalau misalnya masih ada yang tidak jelas. Kemudian diberikan kesempatan untuk menjawab bagi kelompok yang tampil. Kemudian Bapak Ibu, saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kelompok Paseno, kelompok 1 untuk menampilkan presentasi kelompoknya. Saya off dulu, jadi saya minta Pak Saino untuk menampilkan presentasi kelompoknya. Silakan Pak Saino. Terima kasih Pak, saya share dulu. Diturunkan dulu anunya Pak. Ya, presentasi. Diturunkan dulu layarnya.
Stop share dulu, Iya, Pak. Pak. Bagaimana Pak Senong? Masih tampil layarnya, Pak. Belum bisa. Diturunkan dulu layarnya, Pak. Mungkin tadi layar yang ditampilkan Pak. Ya, kita turunkan dulu, Pak. Turunkan dulu. Pak Lukman, kan Pak Lukman juga menampilkan tadi Pak. Oh, diturunkan dulu. Tidak bisa saya share. Masih kita, Pak. Masih kita ada di situ Pak Lukman. tertulis hentikan persentase, Pak. Ada di situ di layar, tak? Pak. Masukin dulu di Stop share dulu. ya. Oh, ya. Oke. Ya, Pak Senong sudah silakan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Sudah kelihatan, Pak? Belum ini Pak, belum. Sudah. Sudah kelihatan sudah. Oh iya. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Fasilitator, teman-teman, terima kasih buat teman-teman kelompok saya dan teman-teman dari kelompok lain. Baik, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami ya untuk menyampaikan sesuai dengan bahan diskusi yang telah diberikan pada pertemuan yang lalu. Ya, sesuai dengan pertanyaannya, di sana ada ya pertanyaannya apa kekuatan konteks sosial kultur di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, menurut pendapat kami dan ini dikaitkan dengan budaya-budaya lokal, ya daerah kami yang mayoritas suku Bugis Makassar ada budaya yang dipegang teguh yaitu budaya Siri Napacce. Nah, ini peristilahan bahasa Makassar yang mengandung nilai-nilai luhur. Siri artinya malu dan Pacce artinya rasa kasihan. Ini merupakan prinsip yang sudah membudaya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka Siri artinya malu kalau tidak melakukan sesuatu, malu kalau tidak berpendidikan, malu melakukan perbuatan tidak terpuji. Dan Pacce artinya rasa kasihan, kasih sayang yang tulus, semangat rela berkorban, solidaritas, setia kawan. Kemudian bahan diskusi yang kedua, bagaimana pemikiran HD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah asal. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka Siri artinya malu. Malu kalau berhasil, malu kalau tidak diberi pendidikan, malu melakukan perbuatan tidak terpuji, dan Pacce artinya rasa kasihan, setia kawan, semangat, rela berkorban. Nah, bahan diskusi yang ketiga adalah menyepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks sekolah sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan. Nah, ada dari bahasa Makassar. Bunyinya begini. Walyanga ngitallanga natualia. Ini bahasa Makassar ini. Walyanga ngitallanga natualia. Artinya, sekali layar terkembang, pantam bidu, surut ke pantai. Nah, ini dipegang teguh oleh orang-orang Makassar. Ya, karena kaitannya tadi dengan Siri Napacce. Jadi kalau Siri, ya kalau tidak berhasil, ya pantang kembali. Kemudian sekali melangkah menjadi guru penggerak, tak akan pernah luntur dalam mengemban tugas.
menuntun tumbuh dan berkembangnya murid saya sesuai dengan kodratnya. Hal ini sejalan dengan prinsip perjuangan Ki Hajar Dewantara. Rawe-rawe rantas malam-malam puntung. Artinya, siapa yang akan menghalangi akan hancur. Saya ulangi, rawe-rawe rantas malam pantang mundur, artinya siapa-siapa yang akan menghalangi akan hancur. Itu yang bisa kami sampaikan mewakili kelompok terkait dengan hasil diskusi kami. Jika ada masukan, silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Senong. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Senong, Pak. Kita beri aplaus. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh Pak Senong tadi. Mungkin ada dari kelompok lain, Ibu Afrida mungkin. Ditampilkan lagi Pak Senong. Yang mana, Bu? Ya, itu nomor 1 Pak ya. Yang ingin saya tanyakan cuma maklumlah Pak, sudah lupa itu apa namanya itu, pemikiran KHD-nya itu Pak. Prinsip pemikiran KHD-nya Pak. Oh iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Nanti diperbaiki lagi Bu hasil diskusinya. Terima kasih masukannya. Ya, kami akan diskusikan perbaiki di kelompok kami. Terima kasih. Siap. Makasih Pak. Ada lagi? Terima kasih Ibu Afrida. Mungkin Ibu Elni ada yang mau ditanggapi? Halo, Pak Lasiri, mungkin ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain? Sementara tidak ada Pak. Ya. Pak, saya Pak dari kelompok lain. Ya. Saya ingin perlu penguatan yang nomor 3 Pak. Ya. Pak Seno? Pernyataan ini Pak, pernyataan kualiangani talangan atau ini apa artinya Pak? Ini bahasa mana ya, Pak? Jadi bahasa ini makasih Bu. Jadi ini bahasa Makassar ini. Ya, kualiangani talangan atau alia. Bahasa bakunya, arti bakunya kualiangnya lebih baik tenggelam daripada kembali. Ya, daripada tidak berhasil. Ya, jadi itu arti arti katanya. Nah, berkaitan dengan itu ya apa namanya, ini kayak falsafahnya orang Makassar ini, kayak falsafahnya. Ini berarti janji pantang mundur ya Pak? Ya, pantang mundur ya, seperti pantang mundur. Ya, kalau sudah ini sekali layar terkembang, pantang biduk suruh ke pantai. Ya, pantang mundur ketika sudah terlanjur mengerjakan sesuatu, sudah terlanjur meninggalkan kampung halamannya untuk pergi merantau mencari sesuatu, sudah terlanjur pergi melanjutkan pendidikan, ya itu ada rasa siri kalau dia kembali dan tidak berhasil. Ya, seperti itu. Ya. Cocok dengan semangat CGP Pak. Mantap kata-kata mutiaranya Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Seno. Ya, makasih. Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1, saya kira bagus sekali. Dan saya rasa cukup presentasi dari kelompok 1 dan kelompok lain anggaplah sudah selesai, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dari apa yang telah kita diskusikan tadi, apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok Sainong, bahwasanya ada filosofi yang sifatnya lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni di mana Pak Sainong berada di daerah Makassar yang mayoritas sukunya suku Makassar. Di sana mengenal adanya filosofi hidup yaitu siri na pace, artinya siri itu rasa malu dan pace itu adalah rasa kasihan. Jadi malu kalau tidak berhasil seperti yang disampaikan Pak Sainong tadi. Dan ada satu kata-kata yang sempat dipertanyakan oleh Ibu Elni dan saya memberikan penguatan bahwa orang Makassar
itu sekali lebih baik sekali dia layarnya terkembang, itu pantang dia mau kembali apapun yang terjadi. Jadi kualiannya italangan atau alia itu merupakan sebuah prinsip atau filosofi yang saya kira sangat tepat untuk Pak Saenong diterapkan sebagai calon juru penggerak. Kemudian selanjutnya saya ingin memberikan penguatan, ditampilkan kembali layarnya Pak. Saya stop ya Pak. Ya, stop dulu. Pak Lukman, kembali layar, karena ada kendala sedikit Pak dari saya. Pak Saenong waktunya. Pak Lukman, Ya, tunggu dulu Pak. Baru Ya. 17 menit. ditampilkan lagi slide-nya Pak Lukman. Halo? Ya, siap, tunggu dulu. Apa bisa lihat Bapak Ibu? Bisa lihat? Halo? Sementara proses Pak, sementara proses. Oh, Oh sudah. iya, sudah. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan penguatan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan di dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun. Kalau kita menganalogikan bahwa peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Dan sekolah itu dianalogikan sebagai kebun atau tempat persemaian. Sehingga seorang pendidik atau seorang guru harus memahami kodrat setiap anak. Seorang petani memahami betul bahwa ketika benih jagung yang ditanam tidak akan tumbuh menjadi padi. Ketika kita menanam benih padi tidak akan tumbuh menjadi jagung. Oleh karena itu, seorang petani ketika ia menanam benih di lahannya, dia harus memastikan bahwa lahan, kemudian ketika lahannya subur, kemudian cukup mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup, maka tanamannya akan tumbuh walaupun dari benih yang kurang bagus. Dan sebaliknya, walaupun itu benihnya atau bibitnya dari yang berkualitas tapi tidak mendapat perawatan dengan baik, maka saya kira hasilnya juga akan tumbuh kurang bagus. Biarkanlah anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jangan memaksakan, biarkan dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian dalam proses menuntun anak, perlu diberikan kebebasan. Namun pendidik sebagai pamon yang terus mengontrol dan membimbing agar anak tidak salah jalan dan pada akhirnya bisa membahayakan anak dalam kehidupannya. Saya kira itu beberapa poin penting yang sempat saya sampaikan sebagai penguatan dan saya kira materi yang sempat saya sampaikan cukup sekian dan saya sangat berharap kita semua bisa menangkap apa yang menjadi hasil diskusi kita hari ini dan sebelum kita akhiri saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berfoto bersama. Kita senyum, Bapak Ibu senyumnya manis, kita foto bersama. Ya, kasih turun slide-nya dulu, Pak. Ya, kasih turun slide-nya dulu, Pak. Kasih turun slide-nya dulu, baru kita foto bersama. Ya. Bagaimana Pak? Sudah slide-nya? Masih ada, Pak. Itu slide-nya Pak Lukman mungkin itu, Pak. Pak Lukman tidak diaktifkan anunya. Dia diaktifkan
Oh iya. Ya, sudah. Oke. Baik. Mari kita berfoto bersama, Bapak Ibu. Kita foto. Iya. Kita foto bersama. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Dan kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Talib mewakili, ya bukan mewakili ya, telah memfasilitasi teman-teman CGT dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita berikan aplaus buat ya fasilitator kita. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Talib menggunakan waktu 21 menit. Ya, tadi dimulai pukul 9.22 dan berakhir pada pukul 9.43. Ya. Oke, saya kira tidak ada masalah. Ya, Pak. Ya, untuk selanjutnya siapa yang punya? Siapa selanjutnya? Saya buka dulu Pak ya. Saya lagi Pak, jam 10 mulai ya Pak ya. Saya coba buka apanya dulu, PowerPoint. Ya, dipersiapkan saja Bu ya.